bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan berkah. Kita berdoa Al-Fatihah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dodi Utomo. Di sini saya akan menjadi moderator dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Saiful. Berikut susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama pembuka, yang kedua nanti sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Daniatun SPD selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Jaya, dan yang ketiga nanti adalah pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Saiful. Selanjutnya sambutan akan diberikan oleh Dr. Mas Budi selaku kepala sekolah. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini Pak Saiful dengan Viva yang melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan modul ajar yaitu tadi keempat yaitu budaya positif. Semoga nanti kegiatan ini berjalan baik dan lancar. Kami mendukung sekali kegiatan penjelasan semua, di mana tujuannya untuk memajukan pembelajaran di SDN kita yaitu SDN 5 Baru. Semoga kegiatan nanti Pak Saiful memaparkan pemahamannya, penerapannya, pembelajaran tersebut pada teman-teman semua, di mana nanti teman-teman juga mendapatkan imbasan pengembangan tersebut sehingga akan menjadikan lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Dan selanjutnya pesan dari kami tidak ada panjang karena waktunya sudah siang, maka pesan kami laksanakanlah dengan tertib, kemudian dikembangkan ke pembelajaran pada anak-anak sehingga anak-anak juga mendapatkan pengetahuan yang lebih mantap dan lebih maju. Kemudian katanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Siti selaku kepala sekolah. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi inti, di mana nanti akan dilaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan modul 1 hingga 4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful luar biasa selaku kepala budaya. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Baru, Ibu Ketua SPD, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu di sini dalam rangka
ini mobilisasi titik tentang budaya positif. Dalam aksi nyata untuk satu titik ini ada salah satu tugas yaitu mendiskriminasikan pemahaman. Jadi apa yang sudah kita pelajari di mobilisasi titik tentang budaya positif ini kita sebarkan atau kita berikan pengeluaran kepada wilayah umum, kemudian apa yang sudah kita terapkan juga kita sebarkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk hadir dalam pembicaraan kami. Merupakan satu bentuk dukungan daripada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pada materi tentang budaya positif, kita awali dengan SBG. Mudah-mudahan kegiatan kita, diseminasi kita pada hari ini bisa semangat dengan adanya SBG. Lanjut. SBG, oh iya, SBG kita pada kali ini adalah belajar berhitung. Mari kita bersama-sama belajar berhitung 1 sampai 3. Tidak usah banyak-banyak. 1 sampai 3. Ketika nanti saya menyebutkan 1, Bapak Ibu menyebutkan 2. Kemudian seterusnya saya 3, kemudian seterusnya seperti itu. 1, 2, 3 saja. Ya. Aturannya. Paham ya? Lengkap. 1, 3. Oke, kembali 1. Oke, kita ulangi lagi. 1, 3, 2, 1, 3. Saya. Oke, sekarang kalau 1 tunjuk jari. 1. Artinya 2. Nah, artikan ya. Sekarang kalau 1 tunjuk jari. 1. Jadi kan 2. Oke. Kalau 2 tidak tunjuk, yang tunjuk cuma 1. Nah, oke. Kita ulang. 1, 3. Juga kan tunjuk jari. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Kalau 2 sambil mengucapkan kita pegang hidup. 1 tetap tunjuk jari. 1. Ini ya kita konsentrasi. 2 sambil pegang hidup. 1, 3, 2. Sekali lagi. 1, 3, 2, 3. Melatih konsentrasi. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Baiklah, kita lanjut masuki materi. Konsep inti modul 1.4 kita diajarkan tentang budaya positif, di mana kita rangkum konsep inti yang kita pelajari dari budaya positif. Yang pertama adalah ada disiplin positif, ada teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Selanjutnya, yang pertama adalah disiplin positif. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, ada disiplin, ada positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya gambaran apa disiplin positif itu? Mungkin dari Bu Sri, silakan. Terima kasih Pak Saiful. Menurut saya disiplin positif itu tentang tindakan yang dilakukan dengan
mencerminkan suatu kebaikan. Mungkin dari ibu yang lain ada berbeda silakan. Disiplin positif itu ada sifat atau tindakan yang diarahkan menuju hal yang menuju kebaikan, yang positif, yang hal yang kebaikan. Terima kasih. Untuk berbeda, disiplin positif adalah sifat atau tindakan yang diarahkan menuju hal-hal kebaikan. Selanjutnya Pak. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan tentang disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Dan apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Adalah kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengingat beberapa pembelajaran awal di modul 1.2 tentang perubahan paradigma, teori stimulus respon dan teori kontrol, serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Tapi sebelumnya, mari Bapak Ibu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita tanya pada diri kita masing-masing, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan luar? Apa ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari hukuman. Terkadang kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Atau terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin menjadi seseorang yang memiliki nilai-nilai yang kita yakini. Lanjut. Makna disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan suatu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang dimaksud disiplin positif ini adalah suatu pendekatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya, kepada murid, untuk membentuk anak tersebut, membangkitkan motivasi yang timbul dari diri anak tersebut atau disebut dengan motivasi intrinsik. Sehingga yang diharapkan adalah ketika nanti anak-anak itu berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, itu bukan muncul dari dalam diri mereka sendiri, tidak lagi dari dorongan dari luar, tidak lagi karena takut hukum, tidak lagi karena mengharapkan suatu imbalan. Inilah yang dimaksud dengan makna disiplin positif. Kemudian perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Kita kemarin mengenal adanya stimulus respon. Nah, kemudian pada hari ini kita akan mencoba mengenal apa itu tentang teori kontrol. Lanjut. Perubahan paradigma dari stimulus respon atau menuju teori kontrol. Kalau di dalam stimulus respon, kita memahami bahwasanya anak itu melakukan sesuatu atau melakukan respon itu karena memang adanya sebuah stimulus atau adanya rangsangan dari luar. Anak berbuat baik mungkin karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapat hadiah. Nah, hasilnya kita memberikan stimulus pada anak, kemudian mereka itu mau melakukan apa yang kita perintahkan. Sekarang kalau kita perhatikan beberapa perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ini menurut stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal-hal itu sama, tapi teori kontrol mengatakan setiap orang itu memiliki pandangan berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di dalam stimulus respon, kita mungkin bisa mengontrol perilaku orang lain. Anak didik kita kontrol. Kita berikan stimulus supaya mereka mau melakukan sesuatu. Ini dari stimulus respon. Akan tetapi menurut teori kontrol adalah kita membangkitkan motivasi yang ada pada diri anak tersebut sehingga dia mau melakukan sesuatu itu bukan lagi karena
adanya stimulus, bukan lagi karena adanya imbalan, bukan lagi karena takut dihukum dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu melakukan suatu kebaikan itu memang benar-benar muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Inilah beberapa perbedaan tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Lanjut. Sekarang teori kontrol. Lanjut. Sebelum kita membahas tentang teori kontrol lebih dalam, lanjut kita baca dulu, kita melakukan suatu uji coba dengan coba yang enggak. Mari kita bayangkan Anda dan teman Anda akan melakukan suatu kegiatan coba enggak, di mana Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Jadi kita membayangkan kita adalah A, kemudian di tangan kita ada sesuatu yang sangat berharga yang kita genggam, yang harus kita miliki. Nah, kemudian rekan Anda yang berperan sebagai B ini akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, boleh merayu, menghardik, mengintimidasi, bahkan menawari dengan uang, bahkan dengan segala macam cara dia lakukan untuk membuka kepala tangan Anda. Dari sini bisa kita bayangkan dulu. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah Anda atau B yang akan membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B yang menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Kemudian apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Yang ketiga, di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? A atau K? Dan kendali atau kontrol untuk membuka A atau menutup kepala tangan. Jadi dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali atau kontrol? Apakah A atau B? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dari tiga pertanyaan ini. Itu Bu Ina. Coba dikepalkan, kemudian Bu Mega yang berusaha membuka. Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh di dalam tangan Bu Mega itu ada bagian yang sangat istimewa. Dirayu Bu Mega, silakan. Untuk saya, Bu Mega, ini kan punya saya, jadi Bu Mega tidak boleh mengambil apa yang saya. tidak diperintah seorang ratu, seorang pemimpin. Misalkan kalau saya membuka tas atau saya bawa ini, Bu Mega mau ngasih saya apa? Saya akan membersihkan sesuatu yang dulu. Saya punya dua. Karena ini adalah sesuatu yang saya punya dan tidak akan saya lakukan pada siapapun. Meskipun Bu Mega berusaha untuk mengasih sesuatu yang Bu Mega punya. Tapi saya dulu ini benar-benar ini tolong dibukakan diri saya. Please ya, Bu, please. Please berikan diri seorang ratu. Coba kalau misalnya Bu Mega bisa mengambilnya, silahkan diambil. Karena Bu Ida dengan cara halus tidak bisa, saya akan memaksa dengan jurus paksa ini, semoga bisa. Oke, bisa dicoba. Silahkan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Mega dan Ibu. Baiklah, dari peragaan tadi kita dapat mengambil pelajaran. Kira-kira yang membuka tangan itu A atau B? Yang membuka dan menutup B sekaligus 1, 2.
dari guru. Kalau guru kami adalah yang A, karena A itu yang mempunyai inisiatif sendiri yang dengan ya orang tersebut yang istimewa kan milik A, sehingga tidak bisa juga kalau tidak A itu legowoan. Terima kasih. Ada yang lain? Mungkin beda pendapat? Bima mungkin? Nah, ini saya akan mengamati dari praktek dekat Bunda dan Bumega. Ternyata segala sesuatu yang kita miliki itu yang bisa mengontrol dan beradaptasi diri. Jadi sebenarnya namanya garis kontrolnya adalah apapun yang terjadi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Itu seperti itu. Ya, terima kasih. Sekarang malah kita buka kuncinya. Kemungkinan dari jawaban kita terhadap 3 pertanyaan tadi, yang pertama adalah pertanyaan pertama dan kedua ini bervariasi antara yang bersedia membuka A dan yang tetap bertahan untuk kepala tangannya. Jadi ada kemungkinan yang pertanyaan yang pertama itu siapa yang akan membuka, siapa yang akan menutup. Ini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi A itu legowo membuka, bisa jadi A itu mempertahankan. Dia mempertahankan karena ini memang benar-benar sesuatu yang enggak. Kemudian bisa juga dia tergoda dengan rakyat Bumega. Nah, akhirnya sesuatu yang istimewa itu akhirnya dibuka, diberikan kepada B. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya. Jadi siapa yang memiliki kontrol untuk membuka itu? Nah, jawabannya adalah tentu saja diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi di sini tadi Bu Rita selaku A yang memiliki seluruh beratnya. Ini Bu Rita ini memiliki kontrol penuh terhadap dirinya sendiri. Bumega yang berusaha untuk mempengaruhi Bu Rita untuk membuka tangannya, baik itu dengan rayuan maupun dengan ancaman, intimidasi dan lain sebagainya. Tapi tetap kontrol ada pada Bu Rita, tetap pada A. Inilah yang dinamakan dengan teori kekelompok. Di mana kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, kita hanya bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Begitupun dengan murid. Jadi pada murid kita juga tidak bisa mempengaruhi tindakan mereka. Jadi kita hanya berusaha untuk bisa mempengaruhi mereka, membangkitkan motivasi intrinsik mereka supaya nanti apa? Ketika mereka melakukan suatu tindakan itu bukan lagi karena bujuk rayu dari kita, bukan karena rasa dari kita, akan tetapi keluar dari dalam dirinya sendiri. Inilah bagaimana dinamakan dengan teori kelompok. Selanjutnya adalah teori motivasi. Teori motivasi. Tadi yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu, bagaimana kita berperilaku untuk sehari-hari? Mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Apa yang kita melakukan segala sesuatu itu? Karena adanya dorongan dari lingkungan ataukah dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau karena ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa yang kita mau. Lanjut. Teori motivasi. Motivasi adalah segala sesuatu yang mendasari tindakan seseorang. Dan menurut teori motivasi yang ditemukan oleh Gosen dalam bukunya Diana Gosen dalam bukunya Restrukturing Sipil menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari ketiga teori. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang telah mereka percaya.
Mari kita bahas satu persatu. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena takut hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Orang yang memiliki motivasi ini biasanya akan bertanya, jika saya tidak melakukannya itu apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Contoh konkret dalam belajar, jika saya tidak belajar, apa yang terjadi? Jika saya tidak tertib, apa yang terjadi? Nah, inilah yang dinamakan motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tindakan yang paling benar. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena memang mengharapkan adanya imbalan, karena ini dipuji, sanjungan, pujian, hadiah, dan lain sebagainya. Yang sifatnya adalah ingin mendapatkan imbalan dari apa yang kita lakukan. Ini adalah motivasi yang kedua. Satu tingkat di atas motivasi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi yang muncul di dalam diri seseorang ketika sudah memiliki motivasi menghargai nilai-nilai yang telah dia percaya, dia akan timbul suatu pertanyaan, akan menjadi apa jika saya itu melakukan A atau melakukan B atau D dan seterusnya. Jadi yang dia kejar adalah nilai-nilai kebaikan universal yang sudah dia yakini karena akan dia raih melalui sebuah tindakan yang akan dia lakukan. Dia tidak lagi karena dia melakukan sesuatu tidak lagi karena takut hukum, bukan lagi karena ingin mendapatkan imbalan, tapi dia ingin menjadi seseorang yang benar-benar mempunyai nilai-nilai kebaikan universal yang telah ia yakini kebaikannya. Dalam hal ini kita bisa koneksikan dengan ilmu agama, bahwasanya motivasi seseorang dalam beribadah itu juga sama. Bahwasanya motivasi ibadah seseorang itu yang pertama adalah karena takut dicatat, takut dimasukkan orang. Kalau kita tanya seseorang, kenapa kamu rajin sholat? Jawabannya, kalau saya tidak sholat, saya takut dimasukkan neraka. Berarti tetap dengan dari motivasi yang pertama. Motivasi dia dalam melaksanakan ibadah itu karena ingin menghindari neraka atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua adalah ketika orang ditanya, kenapa Anda rajin sholat? Karena saya ingin masuk surga. Berarti dia motivasinya adalah ingin mendapatkan imbalan. Jadi ketika ada orang ditanya kenapa Anda rajin sholat, karena ia ingin menjadi seseorang yang memiliki nilai-nilai yang luhur. Apa itu? Adalah orang yang memiliki nilai-nilai keimanan. Jadi dia melakukan sesuatu ibadah itu tidak lagi karena takut neraka, bukan lagi karena mengharapkan surga, tapi karena semata-mata karena rasa cintanya kepada Tuhan, kepada Allah. Sehingga dia melakukan itu semata-mata ingin menjadi pribadi yang benar-benar pribadi yang beriman dan bertakwa. Inilah yang kita pelajari dalam teori motivasi. Lanjut. Hukuman dan penghargaan. Ada hukuman juga ada penghargaan. Lanjut. Sebelum kita memasuki hukuman dan penghargaan, Pak, mungkin ada Bapak Ibu yang punya definisi apa itu hukuman, apa itu penghargaan. Terima kasih. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang agar seorang tersebut bisa berubah
biaya yang nanti akan bersemangat lagi untuk menuju kebaikan. Ya. Terima kasih. Nomor 1. Ini dua macam yang berkenaan. Kalau menurut saya masih dalam satu skup hukuman dan penghargaan. Semuanya masih bersifat ekstrinsik, bukan intrinsik. Hukuman adalah bersifat menyakitkan, sedangkan penghargaan bersifat menyenangkan. Tapi semuanya dalamnya ekstrinsik, bukan intrinsik. Jadi kalau kita pahami, kalau menunjukkan motif intrik ini belum masuk, karena harusnya siswa harus mengalami motif intrik bukan karena hukuman atau penghargaan. Sifat adalah bukan dari dua poin. Ya, terima kasih. Sekarang kita lihat definisi dulu daripada hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang sifatnya memaksa dan menyakitkan. Adapun penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan atau benda. Jadi kedua-duanya antara hukuman dan penghargaan ini adalah suatu usaha dalam mengendalikan orang lain. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi bahwa kedua-duanya ini masih bersifat ekstrinsik. Jadi belum muncul dari dalam diri siswa sendiri. Lanjut. Sekarang marilah kita baca kasus Ibu Anas di bawah ini dan selanjutnya kita coba jawab pertanyaan. Rina kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan dengan menjawab buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Rina yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Rina menertawakan Rina yang sedang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Rina untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Rina di depan kelas memegang ujung hidungnya. Lanjut. Pertanyaan: apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Rina? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno tersebut terhadap Rina tersebut adalah sebuah hukuman atau penghargaan? Mengapa? Nanti tulisin hari ini. Ya, oh ceritanya kembali ke cerita Pak. Kembali ke cerita. Ceritanya ini Rina itu terlambat dalam bidang matematika, kurang bisa menangkap pelajaran matematika. Nah, pada suatu hari Pak Seno sebagai guru matematika itu datang, kemudian mengajukan pertanyaan kepada Rina. Akhirnya Rina itu gugup ketika mendapat pertanyaan dari Pak Seno. Dia tidak bisa menjawab, kemudian mengajukan pensil. Kemudian Rina ditertawakan oleh teman-teman. Pak Saiful. Kemudian dengan simulasi kelas yang gagal tersebut, Pak Seno malah menyuruh Rina untuk maju ke depan sambil memegang hidungnya. Pertanyaannya, menurut saya tindakan Pak Seno itu menurut saya kurang setuju, tidak setuju ya, karena itu merupakan suatu kemuliaan pada anak. Seharusnya kita harus lebih bijaksana untuk menyikapi anak yang kurang mampu
seperti itu. Karena cara seperti itu anak bukan malah lebih baik, tapi malah akan lebih malu-malu atau takut lagi karena merasa diketahui oleh teman-teman. Terima kasih. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Bu Gus tadi, bahwasanya tindakan Pak Seno terhadap lingkungan itu adalah termasuk dalam hukuman. Lanjut. Nah, kemudian ada lagi didukung oleh penghargaan. Menurut Al-Fiqh, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak akan melakukan, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan, atau terpaksa. Ini menurut dari Al-Fiqh, bahwasanya ketika kita menjadikan hadiah kepada anak kalau mau belajar lagi nanti saya kasih ini, nanti kalau bisa ini nanti saya kasih ini. Bahwasanya pada saat kita melakukan hal tersebut, menunjukkan bahwa itu adalah merupakan sebuah hukuman melalui penghargaan. Al-Fiqh dalam menggunakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi tadi ada hukuman, ada penghargaan, bahwa kedua-duanya itu adalah merupakan cara mengontrol seseorang yang bisa menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut kami bahwa secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah suatu penghargaan yang sesungguhnya. Jadi menurut Al-Fiqh ini bahwa tindakan pembelajaran itu sudah merupakan suatu penghargaan yang sesungguhnya, tidak lagi dengan tindakan berhadiah ataupun yang lainnya. Kemudian kita ke posisi kontrol melalui serangkaian desain yang didasarkan oleh teori kontrol. BLB yang biasa Diego berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa digerakkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin sekolah. Lanjut. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, yang dicontohkan oleh Pak Seno tadi, ya betul. Pak Seno sebagai guru tadi memposisikan dirinya sebagai penghukum. Seorang penghukum yang biasa bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menggunakan posisi penghukum sudah bisa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid mereka lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu saja selalu salah, atau selalu pasti selalu yang benar. Nah itu ketika kita sebagai guru mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu kepada murid, maka pada saat itu kita sudah memposisikan diri kita sebagai penghukum. Lanjut. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang sering keluar dan lembut seperti ibu sangat kecil sekali. Jadi bahasanya itu kan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana aja kalau orang kamu itu tahu aku berbuat begini. Ketika kita mau mengucapkan kata-kata tersebut pada cara anak, maka pada saat itu kita sedang memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah. Karena akan merasa rendah diri, tidak nyaman, kecewa. Lanjut.
sebagai teman. Posisi kontrol generasi yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan mutual untuk mempengaruhi seseorang, maka akan berkata, ayo bantulah demi bapaknya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ketika kita menginginkan anak melakukan sesuatu, kemudian anak itu ogah-ogahan, kemudian kita mengatakan, ayo kita tidak bantu bapak pada kamu selama ini. Ataupun ini bantu bapaknya, ini bapaknya bantu. Maka pada saat itu kita sedang berada pada posisi teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Jadi ini hal negatifnya. Ketika kita memposisikan diri sebagai guru, suatu saat ketika kita tidak memberikan bantuan kepada mereka, maka mereka akan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Akhirnya apa yang terjadi, murid akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Dan hal-hal yang lain yang mungkin itu adalah murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu saja dan tidak untuk guru-guru yang lain. Ini hal negatif yang timbulkan. Jadi pada si guru A dia akan mau membantu, tapi pada guru yang lain yang ogah-ogah. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ketika kita sering-sering memberikan bantuan, maka murid akan timbul sifat ketergantungan pada guru. Jadi yang pertama adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Bagi seorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah antara lain, peraturannya apa? Ketika Anda berbuat salah, kita panggil, kenapa kamu melanggar? Peraturannya apa? Jadi kita kaitkan dengan peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang kita ucapkan pada anak. Maka pada saat itu kita sedang memposisikan diri kita sebagai pemantau. Dan kelima adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid-murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid-murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer inilah nanti muara akhir dari kita berusaha untuk memposisikan diri sebagai guru. Mungkin di awal-awal kemarin pengalaman kita pernah mengalami berada pada posisi pendukung, pernah berada pada posisi imam, pernah berada pada posisi pemantau, pernah berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Setelah itu semuanya kita alami, maka yang terakhir adalah marilah kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Di mana sebagai seorang manajer kita, guru dan murid itu berusaha bersama-sama dengan murid untuk berbuat sesuatu. Ketika murid melakukan suatu kesalahan, kemudian kita tidak lanjuti dengan nanti di belakang ada sertifikat eksekusi boleh apa itu. Kemudian kita melakukan percakapan dengan murid. Maka kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jadi dari sini solusi yang diharapkan muncul itu bukan dari guru. Jadi yang diharapkan adalah anak itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul solusi yang timbul dari dalam diri sendiri. Nanti bila
untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita tidak membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Orang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Lanjut, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang telah kita inginkan, maka sebetulnya pada saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semuanya itu setiap hari beraktivitas melakukan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu pasti kita melakukannya itu bukan tanpa tujuan. Pasti kita melakukan segala sesuatu ini ada sebab, ada tujuan, ada yang ingin kita raih. Yang ingin kita raih itu apa? Itulah yang dinamakan dengan kebutuhan dasar kita, atau kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu secara garis besar dikelompokkan ke dalam 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar suatu peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi begini, murid-murid kita itu terkadang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan atau melanggar peraturan. Contohnya terlambat, atau tidur di kelas, atau hal-hal lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, pada saat itu sebenarnya murid itu sedang gagal di dalam memenuhi kebutuhan dasar dirinya. Dan itu 5 kebutuhan dasar ini tidak dia dapatkan. Ya, lanjut. Jadi inilah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang nantinya mungkin harus kita gali, Bapak Ibu, dan harus kita pahami terhadap murid-murid kita. Ketika mereka melakukan sesuatu, sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi? Kadang ada anak yang jahil pada temannya. Kira-kira apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Kesenangan. Nah, jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu mana kesenangan dengan jahil, mungkin bisa. Salah dalam menggunakan. Nah, setelah kita mengetahui atau bisa menggali kira-kira kebutuhan apa yang tidak mereka dapatkan, maka kita akan bisa melakukan sebuah langkah perbaikan atau mencari jalan melalui sebuah kegiatan restitusi bersama anak tersebut. Kira-kira apa yang dibutuhkan, dan itu akan muncul dari dalam diri anak tersebut. Lanjut, keyakinan kelas. Lanjut, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang telah dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan diri bangsa. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman di dalam bersikap dan berperilaku. Jadi di dalam menyusun keyakinan kelas ini tidak hanya didominasi oleh guru atau dilakukan oleh siswa saja, akan tetapi melalui sebuah kolaborasi antara guru dan siswa, di mana keyakinan kelas ini merupakan impian atau keinginan atau gambaran dari anggota kelas tersebut menurut mereka itu kelas seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian digabungkan disusun menjadi sebuah
kesepakatan. Kegiatan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi ditanggung bahwa membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Lanjut. Hasil adalah segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa dan guru serta staf sekolah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pada pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Di dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Ini juga memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolah. Di dalam kegiatan restitusi ini, guru mengajak siswa untuk memperbaiki hubungan yang awalnya itu karena terjadi suatu tindakan yang melanggar, maka hubungan antara guru dan siswa otomatis akan terganggu. Nah, kemudian melalui kegiatan restitusi ini akan bisa memperbaiki hubungan antara guru dan siswa. Kemudian pemulihan antara yang melakukan pelanggaran beserta dengan guru. Yang berikutnya di dalam penerapannya restitusi itu berorientasi untuk mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Jadi tidak berorientasi kepada sanksi atau hukuman. Contohnya, ketika anak sudah menyadari kesalahannya, di dalam langkah-langkah restitusi nanti anak akan diajak untuk menyadari kesalahannya. Kemudian apa yang jadi faktor penyebabnya. Kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai negatifnya. Kira-kira pelanggaran apa yang telah dilakukan. Setelah anak mengetahui itu semuanya, kemudian terus menanyakan kepada mereka, kira-kira kamu sudah memiliki gambaran atau langkah-langkah ke depan untuk memperbaiki kesalahan tersebut atau belum. Jadi kita menggali pada anak tersebut agar dia mampu mencari solusi untuk memperbaiki perilakunya itu dari dirinya sendiri. Jadi memunculkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Guru hanya memahami, tidak langsung menjadikan hukuman atau sanksi dan lain sebagainya. Nah, ketika anak sudah menemukan jalan solusi, ini saya punya gambaran atau rencana ke depan saya akan memperbaiki ini dengan cara kalau anaknya itu sering terlambat, saya akan bantu biar tidak terlambat. Nah, ini sudah merupakan solusi dari anak tersebut dan ini bisa menjadi sebuah penanaman disiplin positif kepada anak. Adapun langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini adalah kan dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Nah, pertanyaan ketika kita memasuki segitiga restitusi tahap yang pertama dalam fase menstabilkan identitas ini akan kita mengajukan pertanyaan antara lain, setiap orang itu pasti benar-benar melakukan kesalahan. Jadi bukan hanya kamu saja yang benar, Bapak Guru juga benar. Kamu itu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Itu adalah orang yang bersalah. Jadi ini tahap menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, kita tanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu contoh-contoh dari pertanyaan yang menanyakan keyakinan. Kemarin kita sudah melakukan
membuat sedikit keyakinan kelas. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Nah, kemudian kamu itu ingin menjadi orang seperti apa? Dan yang terakhir adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini adalah validasi tindakan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tadi sudah saya sampaikan setelah anak mengetahui kesalahannya dan ada solusi dari diri sendiri, maka kita bimbing, maka kita pantau semoga kami itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita munculkan motivasi dalam diri anak tersebut melalui sesi 3 SD dan diskusi. Lanjut. Bapak Ibu, berikut adalah eksaminasi yang telah saya lakukan membuat pembentukan keyakinan kelas bersama dengan siswa kelas. Mari kita bersama-sama. Ini adalah proses siswa menulis keyakinan kelas menurut angan-angan mereka sendiri. Jadi masyarakat punya angan-angan atau keinginan tentang kelas mereka itu masing-masing berbeda. Ada yang ingin kelasnya bersih, ada yang ingin kelasnya tertib dan lain sebagainya. Ini adalah proses anak-anak menuliskan keyakinan kelas dari diri mereka masing-masing. Setelah proses menuliskan untuk kertas disediakan, maka anak-anak kita persilakan untuk menempel. Jadi kelas impian mereka yang kita tuliskan itu ditempel di dalam papan tulis. Semuanya ditempelkan. Setelah itu dari masing-masing yang mau ditempelkan anak itu kita bantu dari dulu kita ajak anak-anak untuk diskusi, kita kelompokkan sesuai dengan kriteria masing-masing. Jadi kan mungkin ada beberapa keinginan yang itu kalimatnya beda, tapi maksudnya sama, itu kita kelompokkan menjadi satu. Setelah kita selesai mengelompokkan, maka kita susun sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bisa keyakinan kelas, kita juga sudah menerapkan pendidikan restitusi, di mana ada sebuah kasus siswa itu tidur di kelas ketika sedang pembelajaran. Mari kita simak bersama-sama. Jadi anak ini bernama Pao, dia sedang tidur ketika guru menerapkan belajar. Kemudian oleh Pak Guru disuruh ke kamar mandi untuk mencuci muka, kemudian kembali lagi.
Tidur di dalam kelas itu kan juga merupakan suatu tindakan yang melanggar keyakinan kelas. Karena tadi sebelumnya kan juga ada keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak, namanya dari kasus tersebut, maka langkah selanjutnya adalah yang dilakukan oleh guru itu dalam melakukan penerapan sertifikat restitusi. Nah, kemudian untuk membaca. Jadi ini dalam percakapan ini saya menanyakan, kamu tahu kenapa dipanggil Pak Guru ke sini? Jawabnya tahu Pak. Kenapa? Karena saya itu dibilang. Jadi ini adalah beberapa penerapan dari beberapa materi yang telah kita pelajari di dalam buku kita tentang budaya positif, mulai dari pemahaman, kemudian kita penerapan dari layanan kasus, penerapan sertifikat restitusi, dan pembuatan keyakinan. Yang terakhir adalah refleksi. Budaya positif adalah sebuah keadaan ideal yang kita harapkan. Untuk mewujudkan budaya positif, kita perlu memahami dan menerapkan disiplin positif. Melalui pemahaman tentang teori kontrol, teori motivasi, pembentukan keyakinan kelas, serta penerapan sertifikat restitusi, marilah kita berharap semoga budaya positif dapat kita wujudkan di SD Negeri 5 Marosolo. Demikian diseminasi pemahaman dan penerapan modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi saya Saiful Islam, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 5 Marosolo, Tanjung Garon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke. Kita awali dengan tepuk semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Ya, luar biasa. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita kembali belajar bersama dalam keadaan sehat. Semuanya sehat ya? Semuanya siap belajar? Baiklah, pada hari ini kita akan membuat sesuatu yang mungkin menurut kalian baru. Mungkin baru, tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting dan bagus untuk suasana belajar kita ke depan nanti. Pada kesempatan ini kita akan membuat suatu kesepakatan atau suatu keyakinan yang nantinya akan kita beri nama keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah suatu keadaan yang menjadi impian kalian. Ya, di dalam belajar kalian pasti menginginkan atau memimpikan sesuatu yang sifatnya itu aman, nyaman, kondusif, sehingga dalam belajar kalian bisa maksimal. Betul? Contohnya ini siapa namanya? Bidan. Contohnya sudah punya anak-anak. Saya itu kepingin punya kelas yang bersih. Terus ada lagi Sela.
saya ingin kelas saya itu tentram. Jadi nanti kalau belajar kan nggak ada yang ramai. Terus ada lagi, mungkin kan nggak sama ya antara satu dengan yang lain. Impiannya tentang kelas itu beda-beda. Nah, ada yang saya itu kalau waktu belajar ada anak yang terlambat, itu rasanya terganggu. Berarti saya ingin kelas saya itu nggak ada yang terlambat. Nah, tulis saja nanti, ya. Nanti kalian akan Pak Saiful kasih kertas untuk menuliskan apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi kelas impian kalian. Contoh tadi sudah ada ya, saya ingin kelas yang dan lain sebagainya, datang tepat waktu dan lain sebagainya, tidak ada yang saling mengganggu dan seterusnya. Paham ya? Maksudnya paham? Paham ya? Jadi ini kesepakatan kelas berawal dari impian kalian sendiri yang nanti kita kelompokkan menjadi satu, kita rumuskan menjadi sebuah kesepakatan kelas dan kita tanda tangani bersama dan seterusnya kita jalankan bersama-sama. Agar apa? Kelas yang menjadi impian kalian ini bisa benar-benar terwujud. Jadi peraturan ini, jadi keyakinan kelas ini tidak Pak Guru atau Bu Guru yang membuat, bukan. Tapi siapa? Siapa? Siswa. Siswa di dalam kelas itu sendiri. Nanti di kelas lain juga ada yang membuat juga siswa di kelas sendiri. Berarti nanti kalau kita sudah mencapai kesepakatan kelas, kita harus taati dan kita jalankan bersama-sama. Kita harus tanggung jawab. Paham ya? Paham. Oke, sekarang langsung saja saya kasih satu kertas, apa itu namanya? Kertas post-it. Ya, silakan diangan-angan. Tadi sekalian sudah punya bayangan ya. Saya itu ingin kelasnya yang bersih, tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Tolong dibagi satu-satu saja, ya. Satu-satu saja dibagi. Terus silahkan ditulis. Yang paling kalian inginkan itu kelas yang bagaimana? Apa? Nanti kalau kalian sendiri yang menulis, berarti kalian akan merasa memiliki tanggung jawab. Tidak usah contekan, tidak apa-apa. Ditulis sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Kalau ada yang sudah boleh langsung masukkan ditempelkan di sini. Ya, nggak usah tunggu temannya, nggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Sini, ya, nggak usah tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Nanti habis ini kita kelompokkan mana yang sifatnya sama, kita kelompokkan jadi satu. Kemudian kita simpulkan. Ya. Lanjut.
Tidak? Semuanya sudah? Ya, sambil menunggu kita kelompokkan ya. Oke. Ini ada siswa datang tepat waktu. Oke, kita pindah ke sini. Artinya apa? Datang tepat waktu ya. Oke, waktu. Tidak boleh ada tidak boleh apa ini? Coba Fiona coba bantu. Kelas nyaman dan asri ya, kita kumpulkan lagi. Tidak. Kelas bersih nyaman ketika berbicara tidak kelometan. Nyaman. Oke. Kemudian kelas bersih dan sopan sama ya. Ingin kelas menjadi bersih dan sehat sama. Mempunyai kelas yang bersih sama. Memiliki kelas yang aman dan damai. Aman dan damai kita tidak. Ini aman dan damai. Di sini. Kelas nyaman, damai dan tentram. Ini ya. Mendengar nasihat guru, jangan berbicara sendiri. Masuk kelas sendiri ini. Kemudian tidak memanggil nama orang tua. Jadi berarti menjaga pendidikan. Fiona ini tidak boleh gaduh ya. Tidak boleh gaduh berarti masuknya di aman dan damai ya. Tentram ya. Nyaman dan tidak ramai sama. Tertib belajar dengan tenang. Masuknya ke tertib belajar sendiri ya, belum ada. Terus tidak membuli, datang tepat waktu, tidak boleh berbicara kotor. Ini sama. Ingin kelas menjadi tentram dan bersih. Bersihan. Nyaman, belajar dengannya nyaman ya. Bersih, nyaman dan tentram saat pembelajaran ya. Baiklah anak, ini sudah kita peroleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesepakatan kelas ya. Nanti kita pindah, kita tuliskan di kertas ini kesepakatan kelas. Yang pertama, tertib belajar dengan tenang. Belajar tenang berarti menjaga ketenangan kelas ya. Menjaga ketenangan kelas. Yang kedua, tidak memanggil orang dengan nama orang tua.
tidak boleh berbicara kotor, berarti menjaga kesopanan. Ya, setuju? Setuju ya? Kalau kelas kita ada yang berbicara kotor, nyaman nggak? Nggak ya? Berarti harus menjaga kesopanan. Tiga, mendengar nasihat guru, jangan berbicara sendiri-sendiri. Berarti apa? Tertib saat belajar, ya. Tertib belajar. Terus empat, aman, damai, asri, tentram, tidak ramai, aman, menjaga keamanan kelas. Setuju? Nomor 5, semua siswa datang tepat waktu, berarti ya datang tepat waktu, bisa ya, ya bisa disiplin, bisa datang waktu. Nah, mempunyai kelas yang bersih, yang sopan, sudah bersih belum ya? Menjaga kebersihan. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapatkan 6 sebuah kesepakatan kelas. Artinya apa? Ini menjadi tanggung jawab kalian untuk mematuhinya supaya kelas kita nanti bisa menjadi kelas yang aman, nyaman, dan damai di dalam belajar. Yang pertama, menjaga ketenangan kelas. Artinya tidak boleh gaduh saat belajar. Menjaga kesopanan, tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh memanggil dengan panggilan orang tua dan lain sebagainya. Tertib belajar, semangat, ya, mengikuti pelajaran. Menjaga keamanan kelas, dijaga, jangan sampai ada yang berbuat apa itu, kericuhan dan lain sebagainya. Datang tepat waktu, berarti tidak boleh terlambat. Menjaga kebersihan. Ini yang bikin siapa, Cah? Siswa. Yang bikin siapa, Cah? Siswa. Kalian sendiri ya? Berarti menjadi tanggung jawab siapa? Kita atau kami, ya. Jadi kita menjawab, kita bersama. Setuju? Ada yang mau menambahkan? Boleh. Tidak usah ditulis, langsung disebutkan, boleh. Masih ada? Boleh. Pak. Belajar dengan semangat, boleh. Atau apa? Oh ya, bagus. Izin jika tidak masuk. Nah, boleh. Izin jika tidak masuk. Ada lagi? Izin jika keluar kelas. Nah, izin jika keluar kelas.
ucapkan salam. Ada lagi? Oke, memakai seragam lengkap, bagus sekali. Seragam lengkap. Lagi? Sudah? Sudah? Ada? Ada 10. Belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Ada lagi? Sudah? 11 ya? Baiklah, kita sudah masukkan 11 kesepakatan kelas. Bisa tanda tangan? Siap? Oke. Ini sudah saya siapkan kertas tanda tangannya di sini ya. Di sini. Bisa dimulai dari nomor urut 1. Silakan maju, ditulis nama dan tanda tangannya. Tanda tangan kesepakatan kelas. Ya. Nama dulu. Tanda tangannya. Ya. Ya, lanjut. Lanjut nomor absen 3. Lanjut. Ini nanti besok ya kita kerja kelompok. Membuat ini kita salin, kita desain, kita hias supaya lebih indah. Siap? Siap ya? Besok kita siapkan kertas masing-masing kelompok. Kertas apa ini namanya? Nah, kemudian tugasnya masing-masing kelompok menyalin kesepakatan kelas yang sudah jadi ini di masing-masing kelompok, disalin, dihias yang lebih cantik. Siap ya? Nah, setelah jadi bagus, nanti kita tempel di ide. Ya, lanjut. Ya, lanjut ya Bapak.
13. Ya. Ya. Lanjut. 14. Persiapan 15. 15 bisa antri di belakangnya. Gaya. Lanjut. Ya. 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 Apa? Lanjut. Terakhir ini. Ya. Yang dua. Ya. Sudah? Alhamdulillah. Semuanya sudah tanda tangan menandatangani kesepakatan kelas yang telah kita buat secara bersama-sama. Ya, tidak dipaksa ya. Tadi menuliskan tidak ada paksaan ya. Alhamdulillah. Berarti ini adalah muncul dari keinginan kalian sendiri dan kalian merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelas kalian ini supaya menjadi kelas yang bersih, yang aman, yang tidak ada gangguan, tidak ada yang terlambat. Terus apa lagi tadi? Menjaga kesopanan dan lain sebagainya. Siap ya? Ya? Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan di dalam belajar kita semuanya bisa lebih baik sehingga apa yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Mas? Mas ya? Alhamdulillah. Marilah kita akhiri kegiatan membuat kesepakatan kelas ini dengan mengucapkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Mbak Saiful, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Al-Quran itu jangan terburu-buru ya. Anak-anak kan sudah diajari tajwid kan? Sudah. Harus diterapkan betul-betul tajwidnya. Itu jangan buru-buru. Hah? Ada yang tidur? Siapa itu? Oh, Pano. Wah, gimana ini? Waktunya pelajaran kok tidur? Pano? Kok tidur? Ngantuk. Ini kan belum pelajaran. Dan sekarang keluar dulu kamar mandi, cuci muka, ya, cuci muka. Terus yuk. Jadi lupa nanti sampai mana tadi? Oh iya, membaca Al-Quran. Kalau ada yang tidur kita terganggu ya. Jadi usahakan kalau belajar itu ya itu biar tidak tiduran. Kita lanjut. Di dalam. Waalaikumsalam. Ya silahkan masuk. Lanjut. Anu, ya. Anu sudah tahu kenapa kok dipanggil ke sini Pak Saiful? Sudah tahu kenapa? Tadi tidur di kelas. Tidur di kelas.
Kamu sudah sering tidur atau baru kali ini aja kamu sudah sering? Sering. Sering sekali. Iya. Nah, tadi kan Pak Saiful juga sudah sempat bertanya kepada wali kelas. Kamu itu sering tidur di kelas waktu dan belajar. Betul ya? Iya. Jadi wali kelas kamu juga menceritakan kamu itu sering tidur di kelas ketika sudah diterangkan oleh gurunya. Betul ya? Iya. Kamu sudah tidur bagus lah. Ya. Iya. Memangnya kalau boleh tahu ya, saya itu pengen tahu alasan kamu itu kenapa kok tidur di kelas? Padahal itu kan waktunya pelajaran. Kamu kan ngerti kira-kira tidur di kelas itu baik atau tidak? Dan Tidak baik ya? Iya. Jelek ya? Iya. Melanggar aturan atau tidak? Melanggar aturan. Iya, melanggar aturan. Kalau boleh tahu alasan itu kenapa kok tidur di kelas? Mengantuk, Pak. Mengantuk. Iya. Mengantuk sekali ya. Saya tulis dulu ini ya. Terus kok bisa mengantuk sekali? Kalau malam tidur jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam. Iya. Coba ngapain aja? Main HP kalau nonton TV. Nah, main HP sambil nonton TV. Ya, karena gini, kamu tadi sudah jujur, ya. Kamu mengakui kesalahanmu kan sudah. Sekarang gini, semua orang itu pasti punya salah. Ya, tidak ada orang itu yang tidak pernah salah. Termasuk Pak Saiful sendiri juga pernah melakukan. Nah, sekarang setelah kamu itu menyadari kesalahanmu, ya, Iya. terus yang menjadi penyebabnya kan kamu juga sudah tahu tadi kan. Iya. Nah, kira-kira itu melanggar kesepakatan kelas ya? Melanggar. Melanggar ya. Kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya Iya. betul? Iya. Salah satunya tentang apa? Tidak boleh tidur saat belajar. Tidak tidur di kelas saat belajar. Iya. Nah, kamu kan juga tahu kan, tadi kan melanggar. Kira-kira kamu sudah punya rencana atau gambaran kedepannya itu bagaimana? Ada rencana nggak untuk merubah kebiasaan itu? Konten. Ada. Iya. Apa kira-kira? Tidur tidak malam-malam. Tidur tidak malam. Ya, jadi kamu sudah punya rencana tidurnya itu lebih awal ya? Iya. Lebih awal supaya besok pagi bisa bangun sekolah kembali, berangkat sekolah semangat, mengikuti pelajaran juga tidak ngantuk lagi. Nah, baik, bagus sekali kamu sudah menyadari kesalahan kamu apa, sudah tahu, kemudian penyebabnya sudah tahu, terus kamu juga sudah punya rencana untuk merubahnya supaya kita lebih baik. Terus nanti saya akan pantau perkembangan kamu bagaimana ini mulai kapan Pak diterapkan bangun lebih awal? Oke. Nanti malam. Iya. Ya, terus nanti malam kamu sudah mulai berusaha untuk merubah kebiasaan tidurnya ya dari Iya. awal lagi. Nanti saya akan pantau terus perkembangan kamu melalui orang tua juga, Iya. melalui teman-temanmu juga. Mudah-mudahan kamu bisa disiplin, bisa mengawali tidur lebih awal dan tidak mengantuk lagi saat pembelajaran. Iya. Ya, 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 kamu silakan kembali pada teman-temanmu di kelas. Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepala Sekolah SDN 5 Warijaya ingin menyampaikan kepada Bapak Saiful yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi kebaikan kebiasaan budaya positif terhadap siswa dengan Bu Iva Maulina Kusumawati juga menyampaikan budaya positif terhadap siswa. Intinya kami sangat mendukung sekali karena budaya positif pada siswa itu sangat baik sekali kalau diterapkan pada siswa dengan sekaligus ditindaklanjuti kegiatannya.
apabila ada kekurangannya, Bapak dan Ibu guru semua juga bisa mengikuti menindaklanjuti kegiatan tersebut sehingga anak-anak bisa memahami budaya positif terhadap kebaikan, kemajuan di kelas maupun di luar kelas. Demikian, saya kira cukup ini saja yang kami sampaikan pada Bapak Saiful dan Bu Iva. Semoga kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan lancar dan dapat disampaikan pada siswa baik di kelas 1 sampai dengan 6. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjarinda Minang Putri. Saya adalah guru kelas 1 di SDN 5 Warujaya. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Saiful Islam dan Ibu Iva Maulina Kusumawati, saya sangat berterima kasih sekali karena sudah mendapatkan ilmu dan nanti kedepannya bisa kami terapkan pada sekolah kami di SDN Warujaya 5. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.